Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang Asia Pacific Economic Cooperation atau disebut dengan APEC. Sejarah APEC bermula dari Perang Dingin pada tahun 1947 sampai dengan 1991. Pada saat itu, Amerika Serikat yang mengusung kapitalisme versus Uni Soviet yang berideologi komunisme. Pada tahun-tahun terakhir Perang Dingin, sekitar akhir 1980-an, Uni Soviet runtuh sebagai negara perserikatan. Kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dingin membuat negara tersebut jadi satu-satunya negara adidaya di dunia. Perdagangan antar negara yang dulunya dibatasi oleh Uni Soviet karena paham komunisme jadi lebih leluasa karena kapitalisme. Jual beli antar negara jadi lebih bebas dan mudah. Kapitalisme ini kemudian melahirkan globalisasi. Teknologi yang semakin berkembang membuat negara-negara di seluruh dunia jadi lebih mudah berinteraksi untuk membicarakan banyak hal, termasuk ekonomi. Kondisi itu membuat sejumlah negara di kawasan tertentu membuat organisasi regional. Perdana Menteri Australia tahun 1983 sampai dengan 1991, Bob Hawke, yang merupakan pendiri APEC keresahan. Hawke akhirnya dia mengungkapkan untuk pertama kalinya saat memberi pidato pada pertemuan tingkat Menteri se-Asia Pasifik di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 31 Januari 1989. Ia juga mengusulkan untuk membuat organisasi regional yang diajak kerjasama dan saling konsultasi dalam hal perdagangan. Selang 10 bulan kemudian, 12 menteri dari negara-negara Asia Pasifik mengadakan pertemuan di Canberra, Australia pada tanggal 6 sampai 7 November 1989, membahas usulan Hawke sebelumnya, yaitu kerjasama ekonomi antar negara Asia Pasifik dan lebih menggencarkan perdagangan bebas. Perdagangan bebas merupakan sistem ekonomi yang membebaskan pelakunya untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa campur tangan dengan pemerintah. Tanggal berdirinya APEC, waktu pertemuan itu terjadi pada 6-7 November 1989. Pertemuan anggota APEC pada APEC Ministerial Meeting di Bali, Indonesia 5 Oktober 2013, Doc Creativity Commons atau APEC 2013. Waktu itu ada 12 negara yang join termasuk Indonesia. Anggota APEC itu adalah Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Thailand, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Beberapa tahun kemudian organisasi tersebut ketambahan 9 anggota baru. Jadi total ada 21 anggota APEC. Bisa dilihat gambar di bawah ini. Gua tahu seluruh anggotanya. 21 anggota APEC yang disebut sebagai entitas ekonomi. Dalam menyambut anggotanya APEC menggunakan istilah entitas ekonomi, bukan disebut sebagai negara atau negara anggota. Kenapa disebut sebagai entitas ekonomi? Soalnya APEC bergerak di bidang ekonomi. Jadinya APEC memandang anggotanya sebagai entitas organisasi yang punya fungsi dan kegiatan ekonominya sendiri. Asia Pacific Economic Cooperation. APEC adalah forum kerjasama antara 21 negara di lingkar Samudra Pasifik. Dilansir dari situs APEC, APEC dibentuk pada tahun 1989. Latar belakang berdirinya APEC yakni kesuksesan ASEAN di tahun 1980-an. Kesuksesan ASEAN mendorong Perdana Menteri Australia Bob Hawke untuk memperluas kerjasama. APEC menjadi organisasi perdagangan bebas yang diprakarsai oleh Bob Hawke. Selain itu, kebangkitan ekonomi di kawasan Asia Pasifik menuntut negara-negara di luar Eropa untuk membentuk blok perdagangan. Berikut tujuan APEC. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini diwujudkan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi para anggotanya. Pada konferensi tingkat tinggi APEC di Bogor pada tahun 1994, dicetuskan Bogor Goals sebagai landasan APEC. Komitmen dalam Bogor Goals yakni negara dengan ekonomi industrial mencapai tujuan perdagangan dan investasi yang lebih bebas serta terbuka, selambat-lambatnya pada 2010, dan bagi negara dengan ekonomi berkembang, selambat-lambatnya pada 2020. Pilar kerjasama APEC didasarkan pada yang pertama, perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka. Yang kedua, perdagangan dan investasi yang difasilitasi pemerintah antar negara. Dan yang ketiga, kerjasama ekonomi dan teknik. Kemudian di sini ada anggota APEC. APEC bermarkas di Queenstown, Singapura. Saat ini
ada 21 negara yang menjadi anggotanya. Negara anggota APEC yaitu Australia, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Papua Nui Gini, Peru, Filipina, Vietnam, Rusia, Singapura, Taiwan, dan Thailand. APEC berperan untuk menentukan harga standar bea cukai antar negara. Jadinya, kalau mau ekspor impor dengan anggota lainnya, mereka dikenai harga bea cukai yang sama, tidak ada yang beda. Sehingga proses perdagangan bisa lebih murah dan lebih cepat diproses. Bisnis antar anggota juga bisa dapat banyak untung. Misalnya, kalau Indonesia ekspor impor sama Malaysia, Indonesia bisa dapat diskon sampai 80% dari harga bea cukai yang ditentukan internasional. Selain itu, APEC juga berperan buat menyelaraskan peraturan dan standar perdagangan di seluruh wilayah Asia Pasifik. Selain bea cukai tadi, misalnya, sebuah produk bisa diekspor hanya dengan satu syarat aja yang diberlakukan di Asia Pasifik. Manfaat APEC bagi Indonesia antara lain, jadi wadah yang bisa membangun kepercayaan antara Indonesia dengan anggota lainnya. 2. SDA dan SDM Indonesia jadi meningkat berkat pelatihan yang diadakan APEC atau anggota APEC lainnya. 3. Dunia usaha di Indonesia jadi untung karena ekspor dipermudah. Sejak Indonesia gabung APEC dari tahun 1989 sampai 2013, Indonesia dapat untung lebih dari 246 miliar dolar Amerika. 4. Arus investasi di Indonesia meningkat. Total investasi portofolio dari anggota APEC lainnya yang masuk ke Indonesia pada tahun 2012 sebesar 245 miliar dolar Amerika dibandingkan 45,7 miliar dolar Amerika pada tahun 2001. 5. Indonesia jadi update tentang perekonomian internasional berkat informasi yang dikasih APEC. 6. Indonesia bisa belajar dari pengalaman positif dan negatif anggota lainnya tentang perdagangan bebas dan investasi. 7. Kepentingan Indonesia dalam ekonomi internasional bisa terfasilitasi melalui APEC. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Semoga kalian dapat memahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.